Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haki An-Nazili Nasution. Saya adalah salah satu dosen S1 jurusan Kimia, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Umum. Mata kuliah Kimia Umum merupakan mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa untuk mampu menganalisis prinsip-prinsip dasar stoikiometri dan penerapannya baik secara teoritis maupun eksperimen. Begitu juga pada materi lainnya terkait dengan larutan dan sifat-sifatnya, hukum-hukum termokimia, reaksi-reaksi dan senyawa anorganik, reaksi-reaksi dan senyawa organik, dan biomolekul. Berdasarkan deskripsi mata kuliah tersebut, maka bahan kajian terbagi menjadi 6 pokok bahasan, yaitu 1. Stoikiometri, 2. Kimia larutan, 3. Reaksi-reaksi dan senyawa anorganik, 4. Reaksi-reaksi dan senyawa organik, 5. Biomolekul. Berdasarkan deskripsi mata kuliah tersebut, maka selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah Kimia Umum adalah sebagai berikut. 1. Mampu melakukan perhitungan kimia yang menerapkan hukum-hukum dasar ilmu kimia. 2. Mampu menjelaskan konsep dasar pembentukan larutan, menghitung konsentrasi larutan, dan membuat larutan sesuai dengan konsentrasi tertentu. 3. Mampu menjelaskan konsep dasar termokimia dan menganalisis penerapannya dalam reaksi kimia. 4. Mampu mengidentifikasi kelimpahan dan sifat beberapa senyawa anorganik serta reaksi kimianya. Yang kelima, mampu mengidentifikasi kelimpahan dan sifat beberapa senyawa organik serta reaksi kimianya. Yang keenam, mampu menjelaskan biomolekul utama dan cara-cara identifikasinya. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan ada 3 metode, yaitu 1. Metode ceramah. Metode ceramah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh mahasiswa terkait dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, saya juga menggunakan metode case method yang bertujuan untuk membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreatif. Dan yang ketiga, metode yang saya gunakan adalah metode diskusi, di mana tujuannya adalah untuk menemukan bermacam jenis hasil pemikiran yang dapat mengembangkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Selain itu juga saya menggunakan model pembelajaran, yaitu problem-based learning yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu 1. Orientasi mahasiswa pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan mahasiswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selain itu, saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu ada PowerPoint beserta Infocus. Penugasan yang saya berikan di dalam proses pembelajaran sesuai dengan 6 tugas KKNI yang ada di Universitas Negeri Medan. Yang pertama itu adalah Critical Book Report atau CBR, yang kedua Critical Journal Report atau CJR, yang ketiga Mini Research, dan yang keempat ada Rekayasa Ide, yang kelima tugas project, dan yang keenam tugas rutin. Dan selanjutnya, sistem penilaian yang saya gunakan ada 4 aspek yang dinilai, yaitu 1. Kehadiran dengan bobot 5%. 2.
ujian tengah semester dengan bobot 20%. 3. Ujian akhir semester dengan bobot 25%. 4. 6 tugas KKNI yang sudah saya sebutkan terlebih dahulu sebelumnya dengan bobot 50%, sehingga total sebesar 100%. Jadi, sistem penilaian inilah nanti yang akan saya gunakan untuk menilai bagaimana nilai mahasiswa yang akan saya ajarkan nanti. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada saat mengajar mata kuliah kimia umum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, senang sekali kita berjumpa lagi pada pagi hari ini menjelang siang untuk melanjutkan kembali mata kuliah kimia umum kita, yaitu terkait dengan materi sifat koligatif larutan. Tapi sebelum itu, saya akan mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa saja yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nuraisyah, Nuraini, Erni, Mahira, Grace, Siti Rahma, Anggita, Nelsi, Pika, Sucirianti, Risha, Shefira, Dinda Suci, Leni, Aura, Silin. Oke, jadi kita akan melanjutkan kembali ya materi kita pada pagi hari ini seperti biasa, dan kalian harus tetap semangat ya, seperti minggu yang lalu. Semakin ke depan harus semakin semangat belajarnya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan sifat koligatif larutan. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan ada suatu masalah, konteks masalah atau kasus ya di dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita lihat seperti ini, apakah kalian pernah mengalami atau melihat mesin mobil yang overheat saat berkendara, ataupun mungkin keluar asap, ataupun mungkin terbakar mesin mobil tersebut? Ada yang pernah tidak? Pernah mengalami atau pernah melihat? Yang pernah mengalami? Ada? Oh, pernah mengalami? Oke. Jadi ketika itu apa yang menyebabkan terjadi overheat? Satu yang saya tahu kendaraan itu berasap. Yang selama saya alami itu yang pertama karena kendaraan terlalu lama digunakan. Oke, bagus sekali Grace ya. Jadi salah satu penyebab ya mengapa mesin mobil itu panas atau keluar asap ataupun mungkin bisa terjadi kebakaran, salah satunya adalah adanya kurangnya air radiator. Jadi apa fungsi radiator di sini ya? Fungsi radiator itu adalah menormalkan suhu yang ada di mesin itu sehingga dia tidak terjadi overheat atau kepanasan lebih dari yang seharusnya. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan overheat. Jadi ini merupakan satu masalah sebenarnya. Ya kan? Ini adalah masalah yang seharusnya bisa kita selesaikan. Jadi ya. Jadi nanti silahkan kalian lakukan analisis. Jadi nanti kalian lakukan analisis dan identifikasi apa penyebabnya secara lebih spesifik, apakah memang sesuai dengan yang saya sampaikan itu saja, atau mungkin ada faktor lain yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi. Kan gitu ya. Jadi nanti kalian analisis dan identifikasi penyebab-penyebabnya. Kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut.
Jadi nanti akan kita bagi kelompok, kemudian kalian diskusikan per kelompok, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Ini adalah salah satu masalah yang sering kita alami ataupun kita lihat. Jadi, kalau kita hubungkan dengan konsep dasar dari sifat koligatif larutan itu sendiri, maka ini sangat berhubungan dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan. Salah satu contohnya seperti konteks kasus ini. Jadi saya ingin bagaimana kalian bisa melakukan analisis dan identifikasi ya terkait dengan kasus ini dan kalian hubungkan dengan sifat koligatif larutan tadi di dalam penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Jadi nanti di sini kita ada sekitar 31, ya kan? 31 berarti kita bagi dia menjadi 6 kelompok. Kemudian setiap kelompok berdiskusi terkait dengan masalah atau kasus pada slide 1 tadi. Silahkan diskusikan tadi. Lakukan analisis identifikasi terhadap kasus tersebut. Kemudian perhatikan penjelasan yang akan saya berikan nanti, karena mungkin nanti akan memberikan satu pencerahan sebagai sumber informasi juga terkait dengan materi ini, sehingga kalian nanti akan menambah wawasan terkait dengan materi ini sehingga mampu menyelesaikan permasalahan tersebut ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Silakan mencari informasi lainnya secara lebih mendalam dari berbagai sumber literasi, baik literasi digital, cetak, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, secara umum ya, yang kita ketahui bahwa sifat koligatif itu terbagi menjadi 4, seperti yang dapat kalian lihat di sini. Yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap, ya. Kemudian ada kenaikan titik didih. Kemudian ada penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Jadi ini nanti akan kita bahas secara ringkas terkait dengan materi-materi ini. Silakan siapkan pertanyaan kalian jika ada yang kurang mungkin dipahami terkait dengan materi ini. Saya akan menjelaskan terkait dengan sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Jadi sifat koligatif larutan itu adalah suatu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya, tetapi tidak bergantung pada jenisnya. Jadi untuk membahas sifat koligatif larutan ini, nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu ada sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan non-elektrolit, ya, kita dahului dari penurunan tekanan uap jenuh. Kalau kita lihat di sini ada data penurunan tekanan uap jenuh. Semakin tinggi suhunya, di sini dapat kita lihat tekanannya itu semakin suaranya semakin iya. Kalau kita lihat suhunya berdasarkan percobaan ya ini ya, bahwa kalau kita lihat suhunya semakin tinggi, maka tekanan itu ternyata juga semakin tinggi gitu ya. Oke. Ya, kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi di sini. Di sini ada pertama pada wadah A ini pelarut murni, ya. Di sini ada pelarut murni, kemudian di situ ada larutan. Apa yang dapat kalian lihat dari gambar ini? Apa perbedaannya? Coba. Apa perbedaan yang bisa kalian lihat? Di mana yang naik ini adalah zatnya itu tadi. Kalau ini zat pelarut murni. Kalau yang ini larutannya menguap dia. Apa perbedaannya? Yang mana yang lebih banyak menguap? Pelarut murni atau larutan? Kalau semakin sedikit yang menguap, maka bagaimana tekanannya? Yang di kiri sama yang di kanan, yang mana tekanannya yang lebih kuat? Yang kiri. Kenapa? Karena yang menguap lebih besar. Kalau yang menguap lebih banyak, maka tekanannya itu akan semakin kuat. Ternyata ketika dia sudah bercampur menjadi satu larutan, ya,
ada perubahan, ya bahwa yang menguap itu hanya sedikit dibandingkan dengan pelarut murninya saja, airnya saja. Dan ternyata setelah air dimasukkan zat terlarut menjadi satu larutan, ternyata ada penurunan uap, jumlah partikel yang menguapnya menurun. Disebabkan karena itu, maka ini akan berpengaruh kepada tekanan uap. Inilah yang disebut dengan penurunan tekanan uap tadi, dari pelarut murni menjadi larutan. Adanya penurunan tekanan. Seperti itu. Jadi perubahan atau penurunan tekanan uap itu adalah selisih dari tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutan. Yang mana yang lebih besar tekanan uapnya? Larut murni. Maka delta P sama dengan P derajat kurang P. P derajat itu adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, dan P itu tekanan uap jenuh larutan. Kenapa P derajat kurang P? Karena P derajat lebih besar tekanannya dibandingkan dengan P atau larutan. Maka selisihnya itulah yang disebut dengan penurunan tekanan uap jenuh. Bisa dipahami? Oke. Menurut Roth, ya, pada tahun 1887, bahwa semakin besar fraksi mol zat terlarut dalam satu larutan, maka semakin besar penurunan tekanan uapnya. Maka ini akan berpengaruh kepada rumus perubahan atau penurunan tekanan uapnya. Maka itu akan menjadi delta P sama dengan P derajat dikali dengan fraksi mol zat terlarut. Di mana fraksi mol zat terlarut itu adalah perbandingan antara mol zat terlarut dengan total mol zat terlarut dan zat pelarut. Maka di sini rumusnya kita buat NT per NT tambah NP. Di mana NT itu adalah mol zat terlarut dan NP adalah mol zat pelarut. Oke. Kita ambil contoh soal. Misalnya di sini tekanan uap jenuh air pada temperatur 25 derajat Celcius, 23,76 mm Hg, ya. Kemudian tentukan penurunan tekanan uap jenuhnya. Berarti yang ditanya apa? Penurunan tekanan uap jenuh. Berarti yang ditanya apa? Delta P, penurunan. Nah, kalau begitu jika dalam 180 gram air dilarutkan 20 gram glukosa, maka berapakah penurunannya? Maka kita pakai rumus yang mana? Yang ini tadi. Kenapa? Karena di sini ada fraksi mol zat terlarut. Kita bisa hitung dengan 180 gram air yang dilarutkan dalam 20 gram glukosa. Maka kita carilah dia. Oke, bagus sekali tadi yang sudah disampaikan oleh si Risha. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa dari soalnya tekanan uap jenuh air itu temperaturnya adalah 23,76 mm Hg, bahwa itu adalah P derajat ya. Maka di sini dibuat P derajat. Kemudian di sini yang ditentukan adalah penurunan tekanan uap jenuh, maka yang ditanya adalah delta P. Sesuai dengan yang dibuat oleh si Risha ini. Maka kita menggunakan rumus delta P sama dengan P derajat dikali XT atau fraksi mol. Maka untuk menentukannya tinggal kita kalikan saja P derajat atau tadi tekanan uap jenuh pelarut murni atau air. Kita kalikan dengan fraksi mol. Maka kita cari dulu dengan fraksi molnya, yaitu mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut dijumlahkan dengan mol zat pelarut. Maka itu hasilnya di sini diperoleh 1/91. Maka langsung saja tinggal dikalikan dengan P derajatnya, maka hasilnya itu adalah
0,216. Oke, bagus sekali. Saya harap yang lain bisa memahami apa yang sudah dikerjakan oleh Risha tadi dan apa yang sudah saya jelaskan terkait dengan penurunan tekanan uap jenuh. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut lagi, yaitu terkait dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Ya, mengapa delta TB? Karena dia burn ya, burning ya. Jadi dia panas, didih gitu ya. Maka dilambangkan dengan delta TB. Atau kenaikan titik didih ini ya, ini diakibatkan oleh adanya perbedaan titik didih antara pelarut murni ya dengan titik didih larutannya. Kalau titik didih pelarut murni itu adalah TB derajat, kemudian larutan adalah TB. Oke, kita lihat bagaimana grafik antara tekanan dan temperaturnya ya. Grafiknya itu seperti ini. Kalau kita lihat boiling point of water-nya itu adalah berapa? Titik didih air 100 derajat Celcius. Maka di sini ada perpindahan antara point of water tadi ke point of solution atau larutan. Kalau kita lihat dari grafik ini, yang mana yang lebih besar? Apakah titik didih pelarut atau larutan? Iya, larutan di sini lebih besar. Maka dapatlah kita buat rumusnya, yaitu delta TB sama dengan apa kurang apa? Iya, TB dikurang TB derajat, karena TB atau apa tadi? Karena TB atau titik didih larutan itu lebih besar daripada titik didih pelarut. Oke, kemudian kalau kita hubungkan dengan molaritas, maka delta TB itu sama dengan molalitas dikali dengan KB, di mana KB ini merupakan tetapan kenaikan titik didih. Dan KB ini bergantung pada jenis pelarutnya. Di sini ada beberapa jenis pelarut yang biasa digunakan itu adalah air. Tetapi tidak hanya air sebenarnya yang bisa kita gunakan, tapi ada alkohol, ether, kloroform, benzen, dan aseton. Dan itu juga memiliki nilai KB yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kalian menggunakan pelarut air, maka KB-nya gunakan 0,52. Kalau kalian menggunakan aseton atau mungkin benzen ya, yang biasa kedua yang digunakan, maka kalian menggunakan KB-nya dengan nilai 2,52. Jadi, sehingga perhitungan yang kalian lakukan akan tepat seperti itu. Selanjutnya, ada penurunan titik beku. Hampir sama juga dengan kenaikan titik didih. Penurunan titik beku juga ada perbedaan antara titik beku dari pelarut dengan titik beku dari larutan. Itulah yang menyebabkan adanya penurunan titik beku. Kalau kita lihat dari sini, freezing point of water berapa? Titik didih air, titik beku air 0 derajat Celcius. Ternyata ketika kita masukkan derajat terlarut menjadi satu larutan, ada pergeseran titik beku. Titik bekunya itu bergeser ke bawah 0 derajat. Maka dia menjadi minus derajat Celcius. Itu disebabkan adanya penurunan tadi antara pelarut murni menjadi larutan tadi, ya seperti itu. Ada penurunan. Itu disebut dengan penurunan titik beku atau delta TF. Nah, di sini dia ya, itu dia. Kemudian hampir sama juga dengan titik didih larutan, ya. Kalau di sini kita simbolkan dengan delta TF. Delta TF itu freeze ya, artinya titik beku ya. Jadi delta TF itu sama dengan M kali KF, di mana KF itu merupakan tetapan ya. Kalau kita lihat di sini pelarutnya juga ada air, benzen, fenol ya dan seterusnya, di mana titik bekunya berbeda-beda dan nilai KF-nya juga sudah pasti berbeda. Yang biasa digunakan adalah air. Jangan sampai salah. Kalau pelarutnya menggunakan misalnya fenol, maka nilai KF-nya itu adalah 7,3 seperti itu. Oke, di sini ada soal, nanti silakan kalian coba untuk kerjakan ya di dalam diskusi. Kemudian nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Yang terakhir dari sifat koligatif larutan tadi adalah tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Adalah proses merembesnya ya pelarut
dari larutan konsentrasi rendah ke larutan yang konsentrasi lebih tinggi, ya, melalui membran semi permeable. Jadi yang harus kalian pahami adalah membran semi permeable ini hanya bisa dilewati oleh pelarut. Hanya bisa dilewati oleh pelarut, dan dia akan merembes dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Dia akan berhenti ketika ada tekanan osmotik. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada gambar. Bisa kalian lihat? Ini ada dilut, ya kan? Dilut itu adalah satu larutan dengan konsentrasi rendah. Kemudian dia akan berpindah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Di tengah-tengah ini ada yang disebut dengan membran semi permeable. Yang itu hanya bisa dilewati oleh zat pelarutnya. Lewatlah dia mengarah ke konsentrasi yang lebih tinggi larutannya sampai pada osmotic pressure. Jadi dia hanya bisa sampai sini saja. Hanya bisa sampai sini saja. Kenapa dia tidak sampai ke atas dan meluber? Kenapa? Karena apa? Karena ada, iya, bagus sekali, tekanan osmotik tadi yang menahan perpindahan pelarut tadi dari yang rendah ke tinggi tadi. Makanya dia berhenti di titik pressure osmotik ini. Seperti itu, ya. Jadi tidak dia sampai semuanya. Jadi ada batasan sehingga yang menahannya itulah yang kita sebut dengan tekanan osmotik. Oke, itu dia. Di dalam sel kita, dalam sel makhluk hidup juga terjadi perpindahan itu juga. Di dalam sel ada yang disebut dengan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Apa itu isotonik? Isotonik itu terjadi jika ada dua bagian yang memiliki konsentrasi yang sama. Jadi besar konsentrasinya sama. Jadi kalau besar konsentrasinya sama, maka dia normal dan seimbang. Tidak ada perpindahan, kan gitu ya. Tetapi kalau konsentrasinya berbeda, maka akan terjadi perpindahan. Dari mana ke mana? Bagaimana kira-kira dalam konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit itu ternyata lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Mengapa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Siapa? Perkenalkan, nama saya bisa terjadi juga dengan minuman 22113104. Jadi, sifat koligatif larutan elektrolit itu lebih besar karena di dalam larutan elektrolit lebih banyak mengandung partikel-partikel seimbang daripada koligatif larutan non-elektrolit. Oke, selanjutnya di sini ada faktor Van Hoff, ya. Jadi faktor Van Hoff ini yang berkaitan dengan larutan elektrolit tadi. Bahwa untuk mengetahui banyaknya penambahan partikel zat elektrolit dalam larutan, ya, maka dia dimisalkan elektrolit A di sini menjadi selanjutnya, ya, kita lihat lagi. Silahkan setiap kelompok mahasiswa membuat jawaban yang tepat, ya, dari hasil diskusi dan masing-masing kelompok, dan berikan alasan yang ilmiah serta dipresentasikan di depan kelas. Jadi nanti salah satu kelompok diskusi mempresentasikan jawaban dari kelompoknya terkait dengan kasus yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas, kita diskusikan hari ini bisa benar-benar menambah dan meningkatkan wawasan kita terkait dengan materi sifat koligatif larutan, sehingga kita juga memahami bagaimana penerapannya di dalam kehidupan, di dunia kesehatan, industri, dan lain sebagainya. Ternyata penerapan dari konsep sifat koligatif larutan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan, gitu ya. Begitu juga mungkin dengan materi-materi yang lainnya. Jadi untuk hari ini mungkin sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum, selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam.